Jadi Kak Riza misalkan punya angka seperti ini ya. Ini juga bisa digunakan sebagai cara cepatnya ya. Jadi misalkan Kak Riza punya X tambah 3 pangkat 2, X kurang 5 pangkat 5 misal, jangan, pangkat 3 deh ya, pangkat 3. Kemudian di sini X tambah 7 pangkat 9 misalkan dibagi dengan di sini X plus 2, kemudian X minus 10 pangkat 4 deh. Oke. Ini lebih besar dari 0. Oke, untuk soal seperti ini kelihatannya agak sulit ya. Tapi nanti kalau udah dijalanin akan mudah nih Safitri. Ya, Kak Riza kasih penjelasan pertama. Yang pertama itu kamu cek batasnya dulu. Dibuat sama dengan 0 untuk bagian dalamnya nih Safitri. Kalau X plus 3 berarti batasnya itu awalnya kan dari sini. X plus 3 dibuat sama dengan 0 berarti X sama dengan minus 3 ya. Jadi di sini pertama minus 3. Kalau X min 5 jadi berapa? Positif 5. Oke. Ini Kak Riza kasih garis bawah dulu deh, gitu ya. Nah, sekarang ini X plus 7 jadi minus 7 ya. Terus plus 2 jadi minus 2. Minus 10 jadi positif 10. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak untuk batas-batasnya? Jadi dari sini nih, kan kita buat sama dengan 0. Kalau X min 5 sama dengan 0, jadi kan X sama dengan 5. Gitu ya. Kalau dari situ ya awalnya. Oke, untuk batasnya paham ya. Ini Kak Riza hapus aja ya. Ini karena coret-coretannya biar nggak banyak. Terus Safitri langsung bikin garis bilangan di sini lurus seperti ini. Nah, sekarang dari batas-batas yang ini kamu tandain ke dalam garis bilangan nih. Pertama yang paling jauh minus 7 dulu ya. Minus 7, habis itu negatif 3, habis itu negatif 2, kemudian 5, terakhir 10. Nah, sekarang ada garis bawahnya ya, di sini ya, tandanya lebih besar atau sama dengan. Berarti untuk yang minus 3, ininya diisi Safitri. Kemudian 5, ininya juga diisi. Minus 7, ininya juga diisi. Nah, yang bawah, walaupun ada garis bawah, ini dikosongin. Kenapa? Karena nanti kalau misalkan di bawah ini sebenarnya nggak boleh kosong. Misalnya gini, 7 dibagi 0, ini kan nggak boleh. Artinya ini nanti dikosongin, tanpa diisi. Untuk yang minus 2 dan 10, tandanya dikosongkan. Sampai sini paham? Kenapa diisi? Karena di bawahnya ada tanda garis sama dengannya di sini. Ada garis bawahnya. Kalau misalnya nggak ada, ya kalau misalnya bukan nggak ikut juga, walaupun dia ada garis bawahnya, dia tetap, walaupun ada atau nggak ada, dia tetap kalau bentuk pecahan di bawah ini kosong ya. Di bawah ini harus kosong karena dia nggak boleh, nilainya nggak boleh. Karena kalau Safitri masukkan nilainya nih minus 2, dimasukkan ke sini minus 2 tambah 2 kan 0. Ya kan? Sedangkan di bawah ini nggak boleh 0. Karena kalau 1 dibagi 0 aja nilainya error kalau di kalkulator. Gitu ya. Sedangkan kalau di atas boleh 0. Boleh 0. Jadi kalau 0 dibagi 8 ini masih hasilnya 0. Seperti itu ya. Tapi kalau misalnya di atas tapi ini tandanya nggak ada garis bawahnya nih gini, maka semuanya dikosongin ya, dikosongin. Berarti nggak boleh minus 3 nggak boleh dimasukin ke sini karena dia harus lebih besar dari 0. Sedangkan kalau kamu masukkan 0, hasilnya kan tadi jadi 0. Seperti itu ya. Tadi soalnya ada garis bawahnya. Oke, ada pertanyaan dulu belum?
Jadi pertama kamu buat pembatasnya dulu yang warna merah, kemudian kamu taruh di garis bilangan yang warna ungu. Sudah ya? Nah sekarang langkah ketiga, kamu tentukan tanda yang di sebelah kanan sini. Positif atau negatif ya. Positif atau negatif di sini tandanya. Caranya gimana? Caranya kamu lihat angka atau koefisien yang nempel di X. Kalau nggak ada angkanya, angka berapa di sini? 1 ya. Ini juga 1. Ini juga 1. Ini juga 1. Ini juga 1. Berarti yang atas dikalikan semua karena ada tanda kali di sini. Yang atas berarti 1 dikali 1 dikali 1 dibagi 1 dikali 1. Berarti hasilnya positif 1. Sampai sini ada pertanyaan? Berarti yang sebelah kanan, paling kanan tandanya adalah positif ya. Positif. Garis taruh sini positif. Nah, sekarang kita jalan. Pertama kali ketemu 10. 10 itu, nah, di sini Kariza kasih tanda ya. Kasih catatan pakai warna biru deh. Pangkatnya. Kalau misalkan pangkatnya itu ganjil, tandanya berubah. Kalau genap, dia tetap. Oke. Satu lagi untuk tandanya. Kalau tanda yang seperti ini atau ini, ambil hasil yang positif. Kalau seperti ini dan ini, ambil yang negatif. Oke, satu-satu dulu ya. Pertama untuk yang pangkatnya dulu. Tadi ketemu positif 10, ini pangkatnya ganjil atau genap? Kalau genap tandanya tetap dari plus, dia tetap menjadi plus. Sampai sini paham? Terus ketemu 5. 5 itu yang ini ya. Pangkatnya ganjil atau genap? Ganjil berarti berubah. Dari positif berubah menjadi negatif. Terus ketemu minus 2. Kalau nggak ada angkanya, angka berapa di sini? 1. Nah, 1 itu ganjil atau genap? Ganjil berarti berubah lagi jadi positif. Ketemu minus 3. Tandanya ganjil atau genap? Berarti tetap ya. Di sini tetap jadi positif. Ketemu minus 7 yang terakhir, ganjil atau genap? Ganjil berarti dia berubah dari positif menjadi negatif. Nah, untuk hasilnya Safitri lihat bagian sininya nih. Lebih besar. Kalau lebih besar berarti kamu ambilnya jawabannya yang tandanya apa? Positif ya. Karena di sini lebih besar atau lebih besar sama dengan, berarti Safitri ambil tanda yang positif ya. Ada pertanyaan nggak? Berarti kamu arsirannya ke sini, terus dari sini sampai ke sini, daerahnya ini. Nah, untuk penulisannya berarti hasilnya itu minus 7, lebih kecil karena ada isinya, kamu garis bawah sini, X, lebih kecil dari minus 2. Terus ada split di sini jadi atau minus X lebih besar sama dengan 5. Ada pertanyaan nggak? Susah nggak? Lumayan. Lumayan ya, tapi paham nggak konsep?